Perkenalkan, nama saya Denis Tutuk Pamungkas dengan NIM L117010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Public Speaking yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Di sini kita akan mempelajari banyak hal. Tentu saja, saya berterima kasih kepada dosen saya, Bu Sarah Neriza, yang telah memberikan materi mengenai Public Speaking. Yang pertama adalah, apa sih pentingnya public speaking untuk mahasiswa? Jadi banyak yang bertanya mengenai bagaimana public speaking bekerja untuk mahasiswa atau mungkin manfaatnya untuk kedepannya nanti di masa dunia kerja. Jadi komunikasi adalah elemen penting dalam kehidupan kita saat ini. Jadi hampir semua yang kita lakukan itu selalu menggunakan komunikasi. Baik kita berbicara, baik itu komunikasi secara verbal ataupun non-verbal, itu semua adalah bentuk komunikasi. Komunikasi akan memungkinkan kita untuk membentuk sebuah koneksi, mempengaruhi suatu keputusan, dan memotivasi sebuah perubahan. Tanpa keterampilan komunikasi yang cukup, kemampuan untuk maju di dunia kerja dan dalam kehidupan akan semakin terlimitasi. Jadi jika kita tanpa komunikasi, seolah-olah pergerakan kita itu ada batasnya. Jadi misal kita mau makan, tapi kita tidak mengkomunikasikan itu ketika kita di rumah, saya ingin makan. Jadi mungkin orang-orang di sekitar kita atau mungkin orang tua kita mungkin tidak akan mengerti jika kita itu sedang lapar dan ingin makan. Lalu, public speaking adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling penting, namun juga paling ditakuti. Padahal, ada banyak alasan public speaking di zaman seperti sekarang ini. Public speaking atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai komunikasi lisan di depan khalayak orang. Memang kemampuan public speaking merupakan nilai tambah yang sangat penting untuk kita dalam karir maupun studi. Seorang pemimpin bisa dinilai efektif atau tidak, salah satunya dari kemampuannya berbicara di depan umum. Begitu pula dengan pelajar dan mahasiswa. Kemampuan public speaking yang unggul dapat mendongkrak prestasi baik secara akademik, baik khususnya tugas-tugas presentasi maupun non-akademik. Jadi banyak sekali kan kita sebagai mahasiswa itu ya kelompok lalu membuat suatu presentasi yang akan dipresentasikan di depan kelas. Dan masih banyak sekali beberapa mahasiswa yang masih mengalami takut atau mungkin tidak percaya diri dalam melakukan presentasi tersebut di depan kelas, di depan teman-temannya sendiri maupun dosen tersebut. Lalu, saya akan menjelaskan profesi apa saja sih yang membutuhkan kemampuan untuk public speaking. Yang pertama adalah seorang trainer. Mungkin di suatu perusahaan pasti banyak trainer, baik itu trainer dalam gym juga ada, trainer di suatu perusahaan, atau mungkin trainer guru private itu pasti juga ada seorang trainer. Trainer menjadi profesi pertama yang kamu jadikan sebagai sebuah pilihan. Trainer akan memberikan pelatihan dalam bidang tertentu kepada jumlah orang yang menjadi peserta training tersebut. Jadi seperti trainer olahraga di dalam gym itu pasti dia memiliki murid tidak hanya lebih dari satu, pasti ribuan mungkin ratusan juga. Nah, aktivitas seperti ini biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan atau bahkan oleh komunitas tertentu. Tujuan training tentu sangat jelas, yakni untuk menguasai bidang atau hal tertentu yang pada umumnya bisa meningkatkan skill. Selain menguasai ilmu yang akan disampaikan, kemampuan public speaking akan sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, menguasai topik yang disampaikan, termasuk membuat seluruh peserta nyaman dan bisa menerima materi dengan maksimal dan tepat sasaran. Jadi seperti Jim, mereka akan mengkomunikasikan, melakukan public speaking di depan murid-muridnya untuk menjelaskan satu persatu tentang materi yang akan dia bawakan kepada para pesertanya. Yang kemudian adalah seorang pembawa acara. Profesi yang satu ini sering disebut sebagai MC atau Master of Ceremony. Biasa MC itu bisa ada di pernikahan atau mungkin di acara-acara penting, acara-acara formal. Pembawa acara bisa bekerja di berbagai bidang, mulai dari media hingga berbagai event lainnya. Kemampuan public speaking juga sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini. Apalagi jika acara dibawakan dihadiri oleh banyak orang. Mungkin salah satunya Indonesia Award ya, itu salah satunya karena pasti ada MC yang membawakan acara tersebut dari awal dimulainya sebuah acara hingga berakhirnya sebuah acara. Pada umumnya, pembawa acara harus menguasai berbagai topik yang berbeda. Sebab pekerjaan ini bisa saja bahwa kita menangani berbagai acara yang berbeda juga.
Kita harus membiasakan diri, membuat banyak orang nyaman, dan bisa mengikuti acara dengan menyenangkan, bahkan sejak awal hingga selesai. Yang kemudian adalah seorang reporter. Nah, mungkin reporter masih ada hubungannya dengan ilmu komunikasi ya, karena reporter juga termasuk dalam mata kuliah komunikasi juga. Reporter juga menjadi salah satu profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Seorang reporter kerap harus meliput berbagai kejadian, bahkan yang di luar perkiraan sekaligus. Pekerjaan ini akan bawa kita bertemu dengan banyak orang dan banyak lingkungan yang berbeda. Bukan hanya itu saja, kita juga harus mampu membangun komunikasi dan mengajak narasumber untuk berbincang. Selain kemampuan public speaking, kita juga harus memiliki kemampuan lainnya seperti membuat pertanyaan, mengklarifikasi suatu kejadian, termasuk melaporkan hasil reportase kepada atasan. Kemudian adalah seorang interpreter. Profesi yang satu ini akan cocok untuk kita yang menguasai bahasa asing dengan sangat baik. Berbeda dengan translator, seorang interpreter biasanya akan menangani langsung penerjemah bahasa dalam acara tertentu, seperti seminar atau bahkan pertemuan lainnya. Jadi interpreter itu bisa jadi ketika kita presentasi di depan perusahaan lain untuk melakukan kerjasama, itu juga sangat penting melakukan public speaking. Hal ini tentu tidak mudah, terutama jika yang ditangani adalah acara formal dan cukup penting. Selain kemampuan bahasa yang baik, kemampuan public speaking akan sangat dibutuhkan oleh seorang interpreter. Profesi ini akan bawa kita bertemu dengan banyak orang dan acara yang berbeda, sehingga kita membutuhkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian adalah seorang moderator. Menjadi profesi yang lainnya yang membutuhkan keahlian public speaking saat ini adalah seorang moderator. Kita harus bisa menjadi penengah bagi para peserta diskusi dan pembicara yang hadir di acara. Mungkin salah satu contohnya adalah seperti Indonesia Lawyer Club, di mana seorang Kali Ilyas itu sebagai seorang moderator dalam debat Lawyer Club tersebut yang diadakan di Metro TV. Selain itu, moderator juga akan menjadi pemandu seluruh acara tersebut. Untuk menangani acara yang seperti ini, tentu akan dibutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Apalagi jika acara yang dipandu terbilang besar dan memiliki jumlah peserta yang banyak. Nah, seperti contohnya di Indonesia Lawyer Club yang diacarkan di TV One. Maaf, saya salah menyebutkan dari di Metro TV. Seorang Kali Ilyas pun juga harus menjadi penengah bagi para peserta diskusi dan pembicara yang hadir di sana. Jadi bisa menjadi penengah antara para pembicara yang hadir dengan peserta yang hadir juga dan untuk melakukan diskusi bersama dalam acara tersebut. Kemudian adalah seorang announcer. Announcer merupakan profesi yang kita jadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan skill public speaking kita. Profesi ini bukan hanya penyiar radio saja, namun juga petugas yang menyampaikan berbagai pemberitaan di sebuah acara atau bahkan pusat perbelanjaan. Untuk menjadi seorang announcer, kita membutuhkan kemampuan public speaking yang baik agar orang-orang bisa menerima informasi yang kita sampaikan lebih jelas dan nyaman. Kemudian pada saat ini, sesi ini saya akan memberikan tips supaya public speaking kita itu lancar dan mampu praktek secara langsung di depan khalayak umum dan public speaking kita itu berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah pahami materi. Tips public speaking yang pertama adalah kuasai terlebih dahulu materi apa sih yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Jadi kita pelajari dulu temanya kita, lalu setelah kita menulis materinya, kita amati satu persatu, kita amati kalimatnya, kita pahami agar nantinya ketika praktek di depan umum, audiens kita tuh nggak bingung ketika kayak ini bahas apa sih? Dari awalnya kita membahas A, tiba-tiba kita loncat membahas ke C, atau mungkin loncat lagi membahas ke F, dan seterusnya. Setelah pelajari materi, kita harus benar-benar memahami dan paham betul akan materi tersebut. Jika perlu, kita juga bisa membuat catatan kecil tentang garis besar materi agar kita tidak lupa kapan akan berbicara. Jadi kita catat dulu nih di catatan kecil kita materi-materinya, poin-poin penting yang akan kita bahas pada berbicara nantinya. Kemudian berlatih. Biasakan untuk berlatih terlebih dahulu di depan cermin.
Kita juga bisa meminta teman atau keluarga kita untuk memperhatikan dan memberikan kritik yang jujur tentang penampilan kita. Jadi kita bisa minta tolong keluarga kita atau teman-teman kita untuk mendengarkan kita berbicara. Setelah itu, teman-teman kita dan keluarga kita akan mengkritik kita. Kita kurangnya apa sih? Oh, kamu kurangnya ini. Kamu kurang pede. Kalimatmu banyak banyak atau mungkin banyak kalimat yang terjeda. Nah, saran dan kritik dari mereka kita jadikan untuk mengubah penampilan kita jauh lebih baik. Hal ini dilakukan agar kita bisa mengetahui apa sih kekurangan kita dalam melakukan public speaking. Kemudian selanjutnya adalah kenali audiens. Public speaking yang selanjutnya tipsnya adalah mengetahui siapa sih audiens kita. Sebelum kita tampil di depan penonton, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa saja yang akan menjadi seorang penonton. Hal ini dilakukan agar kita memiliki strategi untuk menarik perhatian mereka saat berbicara di depan umum. Mungkin jika contohnya, audiens kita itu range-nya umur 20 hingga 25 tahun. Jadi kita bisa mikir kira-kira bisa nggak ya kita masukkan humor seperti ini nantinya. Kira-kira kasih humor ini cocok nggak ya? Itu. Lalu kemudian adalah pesan yang jelas. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, termasuk kita yang akan berbicara di depan umum. Salah berbicara atau lupa adalah hal yang biasa dalam melakukan public speaking. Hanya saja, bukan itu yang menjadi fokus utamanya. Menjadi penting ketika kita membuat kesalahan dan kita bisa pulih adalah sebuah kemenangan. Jadi kadang nih kita menjelaskan, tiba-tiba kita lupa nih materi selanjutnya apa. Atau enggak kita salah menyebutkan seperti aku tadi salah menyebutkan di mana ILC itu disiarkan di Metro TV yang sebenarnya disiarkan di TV One. Itu merupakan hal wajar dalam public speaking. Akan tetapi jika kita bisa memperbaikinya dengan tepat, para audiens pasti akan lebih memahami kita lagi. Lalu kemudian adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh dan dapat membuat audiens merasa nyaman dan terlibat. Mungkin menggunakan kalimat. Mungkin dengan contohnya kita di depan cermin bisa mengangkat kalimat seperti ini, atau mungkin menjelaskan dengan seperti ini. Itu audiens akan nyaman atau enggak sih kita melakukan tersebut, atau bahkan tidak nyaman dan mereka merasa gelisah. Bahasa tubuh sangat penting saat berbicara di hadapan publik. Secara tidak langsung, audiens akan memperhatikan gerak-gerik kita di atas panggung. Kemudian, tempo dan nada bicara. Ini sangat penting dalam berbicara di depan umum. Kita perlu berbicara dengan kecepatan yang tepat, dengan jeda alami antara kata dan kalimat. Jika kita berbicara terlalu cepat, kemungkinan melakukan kesalahan akan lebih besar, dan audiens akan menerima miscommunication ketika kita melakukan public speaking di depan audiens. Jika terlalu lambat, penonton juga bisa merasa bosan dan mengabaikannya. Kemudian, tipsnya adalah bawalah sebuah catatan kecil. Kita harus memiliki catatan karena akan membantu kita di tengah pidato atau presentasi, mengalami blank atau lupa apa yang ingin disampaikan. Akan tetapi, jangan juga terlalu mengandalkan catatan ketika kita akan terlihat kaku dan tidak natural dalam menyampaikan pesan nantinya. Jadi ketika kita bawa catatan kecil nih, nah nanti pasti adalah kita ngeblank. Nah kita bisa melihat begini, melihat ke bawah di tangan kita catatan kecil kita. Akan tetapi jangan terlalu sering untuk melihat catatan kecil ya, nanti akan terlihat kaku dan tidak natural dalam menyampaikan pesan. Kemudian yang terakhir adalah jadilah dirimu sendiri atau be yourself. Menjadi diri sendiri saat berbicara di hadapan orang banyak pastinya akan membantu kita dekat dengan audiens. Sehingga pesan tersebut akan tersampaikan dengan tepat. Jenis kejujuran ini akan membantu audiens merasa bahwa mereka memahami kita dan terhubung dengan kita. Menciptakan koneksi semacam ini harus menjadi salah satu tujuan utama dalam melakukan public speaking. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa sih yang saya pelajari selama mata kuliah public speaking ini selama 1 semester di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika, yaitu yang pertama adalah sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri. Penting memiliki keterampilan berbicara di depan umum bagi mahasiswa terkait dengan peningkatan rasa percaya diri. Ketika kita memiliki kepercayaan diri yang baik, melakukan segala sesuatu akan terasa sangat mudah. Dengan meningkatnya rasa percaya diri, dapat dipastikan akan membawa sesuatu yang lebih maksimal. Kemudian, melatih diri untuk berekspresi secara positif di layar
hadapan publik. Pentingnya memiliki keterampilan berbicara di depan umum bagi mahasiswa juga akan dirasakan dalam melatih diri untuk berekspresi dengan baik. Terkadang, sebagai mahasiswa, merasa minder dan malu untuk mengekspresikan diri itu merupakan hal yang wajar. Jadi ketika kita, katakan contoh seperti kita presentasi di depan kelas tadi, ada beberapa banyak, nggak cuma beberapa, banyak juga mahasiswa yang merasa minder atau mungkin malu untuk berpresentasi di depan kelas, di depan teman-temannya. Akan ada ketakutan, apakah ekspresinya akan diterima oleh penonton atau tidak. Hal ini harus terus dilakukan guna melatih diri agar bisa berekspresi secara positif. Kemudian, meningkatkan kualitas dan value yang kita miliki. Penting memiliki keterampilan berbicara di depan umum bagi mahasiswa juga dapat diperoleh guna meningkatkan kualitas atau nilai yang mereka miliki secara maksimal. Memiliki nilai-nilai yang baik sebagai mahasiswa sangatlah penting. Pasalnya, hal ini akan membuat kita memiliki spirit boost atau semangat yang lebih baik lagi. Kemudian, menjalankan berbagai tugas kuliah yang berkaitan dengan public speaking secara lancar. Pentingnya memiliki keterampilan berbicara di depan umum bagi mahasiswa adalah untuk membuat kita mampu menjalankan berbagai tugas kuliah yang berkaitan dengan berbicara di depan umum, seperti contohnya kewirausahaan atau KKN yang di depan masyarakat, dan lain-lain tentunya. Seperti contohnya presentasi tadi, lebih gampangnya untuk sebagai contoh, kita mempresentasikan sesuatu di depan teman-teman kita sendiri dan dosen kita. Tentunya akan mengutamakan kemampuan verbal seorang mahasiswa. Jika semua ini dilakukan dengan baik, sudah pasti banyak manfaat maksimal yang bisa diraih di dalamnya dengan baik. Kemudian yang terakhir, sangat berguna untuk mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi. Kemampuan public speaking juga akan sangat berguna jika siswa cukup aktif dan ambisius dalam kegiatan organisasi. Tentu ada pendapat yang ingin disampaikan. Dari sinilah kemampuan yang satu ini benar-benar penting dalam kegiatan organisasi dalam masa kuliah yang panjang itu sendiri. Jadi seperti contoh, kita mengikuti suatu organisasi, lalu akan diadakannya sebuah rapat. Nah, pada rapat tersebut, kita memiliki ide nih, ide yang mungkin bisa digunakan dalam kegiatan tersebut, dalam rapat tersebut, yang nanti akan dipikirkan oleh teman-teman organisasi, apakah ide kita itu bisa diterima atau tidak. Cuman terkadang, masalahnya adalah banyak mahasiswa yang merasa, kalau aku mengutarakan seperti ini, aku menyampaikan pendapat seperti ini, kira-kira orang bakal menerimanya atau enggak ya? Atau mungkin aku takut nih kalau berbicara nanti banyak orang yang ngeliatin aku malah jadi minder dan malah jadi takutnya salah juga dalam berbicara. Nah itu banyak banget mahasiswa yang masih merasakan seperti itu, jadi merasa minder, merasa takut karena seolah-olah akan terasa terintimidasi dalam melakukan mengutarakan pendapat yang ingin disampaikan tersebut. Yang kemudian saya ingin memberikan sebuah quotes yang saya kutip dari John Quincy Adams yang berbunyi, "If your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader." Yang berarti, jika tindakan menginspirasi orang lain untuk bermimpi, belajar, melakukan hal, dan menjadi lebih baik diri mereka yang sekarang, kamu adalah seorang pemimpin. Nah, terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Jika saya ada kalimat kata atau kalimat ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dapat dari mata kuliah public speaking ini dapat kita gunakan ke depannya nanti di masa kerja. Atau mungkin dari teman-teman yang ingin jadi seorang bekerja sebagai yang saya sebutkan tadi, entah itu trainer atau mungkin MC, Master of Ceremony, atau mungkin sebagai seorang moderator pun juga bisa. Mungkin kemampuan public speaking saya tidak terlalu bagus untuk saat ini, akan tetapi saya akan terus belajar agar masa public speaking saya ini bisa menjadi lebih baik ketika nantinya. Karena menurut saya sendiri, saya masih memiliki banyak kekurangan dalam melakukan public speaking seperti ini, di mana seperti salah dalam pengucapan kalimat, nafas yang tergesa-gesa pun juga termasuk kekurangan saya. Tapi saya tidak malu mengakui kekurangan saya, akan tapi kekurangan tersebut bisa saya jadikan motivasi untuk memperbaiki diri agar saya bisa menjadi yang lebih baik. Terima kasih untuk bicara Reza.
atas materi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.